datang di channel Hamba Korporat. Karyawan ya? Karena bukan sih kita? Enggak, Bukan ya? bos. Oh, bukan bos ya? Kalau gua bos. Bos dari Uru. Kalau aku ketawa. Udahlah, kita langsung aja coba masuk ke satu segmen yang coba kita buat. Sebenarnya sih tidak. Sebelumnya, karena ini video pertama kita belum kenalan nih. Oke, siap. Ya, Siap. gua belum tahu lu belum tahu gua. Oke, mari kita berkenal. Tak kenal Iya. maka tak cinta ya. Tak kenal maka tak iya. Iya. Ya, perkenalkan sebelumnya nama gua Malai. Gua orang Batak. Asli, Marga Papahan. Marga Papahan. Papahan. Oke, siap. Ya. Oh, namanya siapa? Gua Yusuf, Bang. Yusuf. Nanti Tapi kalau di tempat gua tuh kalau ada yang namanya Yusuf tuh panggilan Ucup biasa. biasa gitu, Bang. Kalau nggak Ucup, Cuup. Kamu lucu banget. Oke. Tapi aku akan dapat marga, Bang. Nama harganya apa? Nasution, Bang. Ntar lagi, Bang. Kok Nasution jauh ya? Iya, soalnya mungkin ini lagi pendekatan lah kita ya. Oke. Cukup lah ya. yang ya. Ya. Oke, Sebelumnya apa tuh? kita mau bahas apa nih di sini? Kita coba bahas berita-berita yang lagi viral ya, Bang ya. Lagi viral di kalangan buruh. Di kalangan buruh ya, terutama ya. Buruh juga sih ya, Buruh. karyawan, pekerja, pegawai ASN, BUMN itu terkena dampaknya semua. Betul. Ada yang Ya. terdampak positif, ada yang terdampak negatif, dan rata-rata sih negatif ya. Nggak tahu juga sih gua. Ada dampaknya positif juga. Ada juga ya? Mungkin sebagian dampak negatifnya kita lihat tuh bagi karyawan. Bagi karyawan Bagi bos-bos mungkin ini dampak positif gitu. positif ya, karena bisa Positif. menunjang ini ya. Benar. Ya oke lah. Oke, yang kita bahas itu tentang apa ya? Coba kita lihat di sini dulu, Bang ya. Iya, berita apa nih? Pemerintah revisi apa? Naikin dulu kan. Pemerintah revisi SKB 3 Menteri terkait penambahan 4 hari cuti bersama tahun 2020. Kenapa Wow. bisa direvisi ya? Kira-kira. Mungkin ya, karena saat ini kita lagi masa-masa sulit, Oke. lagi masa-masa pandemi COVID juga. Oh, mungkin ya. Jadi mungkin pemerintah lagi kalang kabut gitu, nggak ngerti mau arahnya kemana, terus tidak terpikirkan sejauh mana ini mereka buatnya. Jadi ya revisinya pas hari-hari gitu, pas hari-hari sebelum hari H gitu. Mepet berarti ya? Mepet, Mepet. Oke. kayak truk Kayak- gandeng, mepet. Kalau gandeng kan udah gandeng, Bang. Ini hampir mepet. Oke. Agak garing nih gitu ya. Garing, ya. Iya. Oh. Oke. Abang ini jurusan apa sih, Bang? Kok Dulu- paham gitu loh dengan urusan-urusan Dulu sih saya tuh lulusan Fakultas Hukum. hukum, Ilmu hukum. ilmu hukum. Tepatnya ilmu Hukum apa, Bang? Terdata? HTNH. Hukum tata negara, hukum administrasi negara. Oh, oke. Jadi ya sedikit paham ya gitu lah. SKB ini ya. Walaupun IPK ya tidak jelek-jelek banget dan tidak bagus-bagus banget. Gitu. Oke. Iya. Aduh, apa ini ya? Oh bapak jurusan apa? Tadinya sih mau ngambil agama, Bang. Tapi berhubung agamanya jelek, jadi Ya nggak jelek sih, gitu loh, karena memang kecil kan selalu didoktrin agama ya kan, agar kita bisa. Tadi mau masuk agama Islam, alhamdulillah. Oh, Oh enggak, Bang. kita skip. Kita No skip. agama, no sara ya. Oh, salah ya. Nggak boleh kita bawa. Tidak boleh, dalam tidak sebuah boleh. konten yang tidak Benar. tidak baik lah. Jadi ya. menurut abang nih karyawan nih? Karyawan, Bang, alhamdulillah. Oh karyawan ya? Ya. Gue juga kebetulan karyawan. Katanya bos. Karyawan swasta. Swasta ya. Iya. Kenapa, Bang, bisa? Karena sepertinya saya pernah lihat gitu tapi di mana gitu. Banyak, Bang, muka gua pasaran, Bang ya. Oke, kita bahas. Next. Ya, siap. Ya. Bagi gue ya, ini kayak blunder sih sebenarnya bagi untuk Blunder kayak kiper, Bang. kayak Kepa. Kiper Chelsea. Blunder gimana maksudnya ini, Bang? Coba Blunder bisa ya. dijelaskan. Untuk pemerintah sih gua rasa ini blunder ya. Karena kayak gua bilang tadi kayak nggak tentu arah gitu.
pemerintah mikir COVID mungkin tiba-tiba untuk hari cuti pada mepet, pada nggak kepikiran gitu. Jadi direvisi pas H-1 sebelum tanggal berlakunya, tanggal berlakunya tersebut. Jadi yang gue lihat sih ya, bagi gue sisi positifnya itu mungkin ada apa ya, bagi perusahaan itu untuk menghemat kos, bisa menghemat kos. karena kalau cuti karyawan itu yang masuk kerja itu akan dibayar insentifnya. Oh, besar nggak insentifnya kira-kira? Ya nggak besar-besar banget, tapi kalau untuk kita ini itu sangat Membantu lah ya. membantu, apalagi masa-masa COVID gini kan. Itu yang gue lihat sih positifnya untuk perusahaan. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, untuk cuti ini kan sebenarnya kita juga nggak bisa kemana-mana, Bang. Apalah artinya? Kita kan terperangkap saat ini dalam kondisi pandemik yang begitu luas gitu. Iya, betul. Tapi yang gue lihat juga, ya walaupun kita nggak kemana-mana, tapi Ingat tadi, Bang, ya? iya panas. Kita belum ada aset, jadi tolong sponsor yang mau kasih kita. Oke lah, kita open endorse lah di sini lah ya. Iya betul. Untuk AC, untuk peralatan kita di sini. Iya, untuk menunjang kegiatan kita untuk bertata cara ngobrol. Apa sih nggak jelas? Mantap. Lanjut. Ya, jadi ya kayak gitulah. Walaupun kita nggak bisa kemana-mana, setidaknya kita terlepas dari urusan kantor gitu. Karena yang gua rasain sendiri, walaupun kita WFH gitu bagi kita, tapi tetap aja kita itu jam 9 harus standby di depan laptop. Karena email akan terus masuk gitu. Yang gua rasain sendiri sih kayak gitu ya. Jadi ya kalau cuti ini tetap berlangsung, tadinya berlangsung, setidaknya kita bisa santai Rehat lah lah sedikit, ya, rehat tidak. sedikit untuk menyambut Lebaran. Oke. Tadi tidak Betul. beban sama pekerjaan. Benar. Oke. Itu dari sisi positifnya ya. Iya. Ini kira-kira dipindahin kemana, Bang? Ke tahun baru apa tahun depan apa 20 tahun kemudian? Itu yang masih jadi bahan pertimbangan. Jadi pertimbangan ya. Ya. Berarti Tapi yang gua lihat sih dari SKB 3 Menteri yang terbaru itu di bulan Desember. Oh, tahun baru nanti ya? Tahun baru, jadi bakal disatuin mungkin ya, bakal disatuin sama Natal, tahun baru. Oke. Mungkin ya, yang gua sepenggal gua lihat lah. Oke. Ya ini mungkin menarik ya, karena memang banyak sekali yang kaget, Bang, gitu ya. Di tanggal segini kita cuti bersama, tapi tiba-tiba nggak jadi. Kaget bang, kita di prank bang. Iya, Bang. Kita di prank pemerintah dong, gitu. Cuman mau gimana ya kan? Ya kita tidak menyalahkan pemerintah juga sih di Iya, sini, kita mungkin ada alasan tersendiri kali, Bang. benar, mungkin ada beberapa alasan-alasan lah dari pemerintah ya. Betul. Kenapa ini bisa terjadi gitu. Cuman ini satu apa ya? Gue lihat selama ini pemerintah tidak pernah seblunder ini untuk cuti gitu. Apalagi ini sangat sensitif bagi karyawan-karyawan gitu ya. Bagi kita ini karyawan swasta ini sangat sensitif gitu. Karena ya salah satunya ini hak kita lah gitu. Betul. Kita dipaksa kerja di H-1 Lebaran. H-1 Lebaran kita kerja. Dipaksa juga sih ya. Ya, gue takut sih ngomongnya. Ini, Bang. Bisa pencemaran nama baik. Ada Atta dulu. Ada Atta Gledek. Atta jet Betul. poster. Kan Halilintar kan jet poster. Itu bang, tornado. Oh iya. Baca. Iya. Ya, jadi menurut lu gimana nih dampak negatifnya bagi karyawan? Itu tadi ya, seakan-akan kita di prank, Bang. Kita juga tidak punya kuasa lebih untuk apa ya, bersuara lah. Iya, Memang betul, kan betul. manajemen yang mengatur semuanya gitu loh. Dan Betul. itu mungkin kurang lebihnya sama kayak Abang sih tadi ngomong. Jadi udah tersalurkan lah semuanya. Ya, Gitu. banyak juga sih yang gue lihat dari teman-teman sama pekerja ya, sama karyawan itu yang tiba-tiba nge-WA gitu, tiba-tiba nge-WhatsApp nanya, "Bang, apa betul kita nggak jadi cuti? Bang, gimana nih?" Ya, terus gue harus bilang apa gitu kan, karena
Ya satu sisi kita harus patuh sama peraturan dari perusahaan, kita juga harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Betul. Jadi ya nggak mungkin kita langgar juga gitu kan. Betul. Satu sisi kita tetap butuh gitu loh. Ya, Kita ini paham. karyawan, bukan Betul. bos gitu. Jadi karyawan itu nggak bisa ini ya, nggak bisa dilupakan itu. Padahal kan sebenarnya bisa banget itu karyawan untuk Bisa. Jadi buat teman-teman yang merasa karyawan, merasa pekerja, merasa buruh, boleh laporkan keluh kesah kalian pada kami. betul. Kita akan sampaikan keluh kesah kalian di channel ini.